Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Quran rahimakumullah, kemarin episode sebelumnya disebutkan tentang kondisi mujrimin atau orang-orang yang berdosa ketika mereka melihat neraka dan mereka yakin akan masuk ke dalam neraka itu. Walam yajidulahum masrifa, dan mereka tidak ada tempat berpaling. Inilah indahnya Al-Quran. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masyalin, dan Allah telah bolak-balik dalam Al-Quran ini memperingatkan kepada manusia dengan berbagai perumpamaan. Bagaimana Allah menggambarkan orang yang hidup setelah mati seperti tanaman yang tumbuh ketika turun hujan. Perumpamaan seperti pemilik kebun yang dia kebunnya hebat kemudian jadi rusak, dan berbagai macam perumpamaan. Wa kanal insanu aksyaru syai'in jadala. Tetapi manusia adalah makhluk yang banyak membantah. Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim meriwayatkan melalui Ali bin Abi Thalib yang bercerita kepada anaknya Husain bin Ali bahwa pada suatu ketika Rasulullah pada malam hari membangunkan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. "Hai, bangun, sudah sholat belum?" Dia sholat sunat. Maka Sayyidina Ali menjawab, "Jiwaku dalam genggaman Allah. Kalau Allah menghendaki aku harus bangun, pasti aku akan bangun." Maka Rasulullah kemudian pergi tanpa berkata apa-apa. Kemudian terlihat oleh Sayyidina Ali ketika di jalan dia nepuk paha sendiri. "Aduh, makanal insanu aksaru syai'in jadala," kata Rasul. Dasar manusia banyak membantah. Itulah karakter manusia. Ketika diberi peringatan, mereka banyak membantah. Terutama kalau dalam ayat sebelumnya berhubungan dengan mujrimin. Wa ma manan nasa ayu'minu, dan tidak ada yang mencegah manusia untuk mereka beriman. Idza ja'ahumul huda, ketika datang petunjuk kepada mereka. Wa yastaghfiruna rabbahum, dan mereka memohon ampun kepada Tuhan mereka. Jadi ketika mereka salah, kemudian mereka kembali ke jalan yang benar dengan mohon ampun kepada Allah. Ila antatiyahum sunnatul awwalin, kecuali karena mereka menunggu apa yang terjadi seperti kepada umat-umat yang dahulu. Artinya umat yang dahulu sudah disiksa oleh Allah. Mereka menunggu siksa dulu, baru mereka akan beriman. Awiyatiyahumul adabu qubula, atau datang kepada mereka siksa lebih dahulu. Jadi mereka menantang. Banyak dalam ayat-ayat lain disebutkan mereka sudahlah turunkan batu dari langit kalau memang apa yang kamu sampaikan itu benar. Jadi mereka menantang azab. Itu sebagai salah satu alasan mereka tercegah dari beriman, karena katanya belum menunggu siksa itu datang kepada mereka. Wa ma nursilul mursalina illa mubassirin wa mudirin, dan tidak kami mengutus utusan kecuali untuk memberi berita gembira dan memberi peringatan. Jadi fungsi utusan Allah itu adalah supaya mereka diberi peringatan agar mereka tidak salah. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil yudhidu bihil haq, dan orang-orang kafir itu membantah, mendebat dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, supaya melenyapkan perkara yang benar. Ini mereka menolak kebenaran itu, peringatan itu mereka tolak dengan bantahan-bantahan, dengan muzadalah. Wa tahudu ayati wa ma'udiru hujwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan peringatanku sebagai olok-olokan. Mereka menganggap apa yang disampaikan dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh utusan Allah itu sebagai sendaguro saja, sebagai sesuatu yang tidak ada artinya. Wa man adlamu mimmal dzukira bi ayati rabbih, dan tidak ada orang yang lebih zalim, lebih aniaya selain daripada orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya. Fa'arada anha, kemudian ia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia lupa apa yang telah dilakukan oleh tangannya. Dia lupa tentang kejahatan, keburukan yang telah dia lakukan. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayabqahuhu, sesungguhnya kami menjadikan dalam hati-hati mereka penutup sehingga mereka tidak bisa memahami Al-Quran. Hatinya tertutup, tidak bisa memahami, tidak bisa menerima terhadap ayat-ayat
ayat Allah, terhadap berita yang disampaikan dari Al-Quran. Wa fi adanihim waqra, dan pada pendengarannya mereka ada sumbatan, sehingga mereka tidak mau mendengar Al-Quran. Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idan abada, dan ketika mereka diajak kepada petunjuk, maka dia tidak akan menerima petunjuk selama-lamanya. Mereka tidak mau. Ketika didakwahi, mereka menolak karena hatinya sudah tertutup, telinganya sudah tidak mau mendengar. Jangan dengarkan, katanya, apa yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nanti kan kamu paham, dan kalau sudah paham, kamu nanti ikut sama dia karena apa yang disampaikannya itu benar. Makanya tutup aja telinganya. Ketika mereka didakwahi, mereka tolak. Warobukal ghafuru du rahmah, dan Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah itu Maha Penyantun. Allah memberi kesempatan kepada orang-orang yang belum menerima dakwah untuk membuka hatinya, untuk membuka telinganya. Au yu'ahiduhum bima kasabu la jalalahumul adab. Kalaulah mereka disiksa dengan apa yang mereka lakukan, tentu siksa itu akan disegerakan. Kalau Allah mau, itu habis semua atas perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Tetapi karena Allah Warabukal Ghafur, Allah Al-Ghafur, Maha Penyayang, Dia memaafkan sementara waktu, Dia menyayangi, sehingga Dia memberi peringatan dulu kepada orang-orang ini. Harapan mereka bisa sadar. Ballahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila. Tetapi untuk mereka waktu tertentu yang pada waktu itu mereka tidak ada yang bisa menolong kepada mereka. Mau'ila, tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada tempat berlindung bagi mereka. Artinya siksa itu kemudian hari ini belum ditimpakan kepada mereka. Allah masih memberi waktu agar mereka sadar. Karena pada waktunya bisa saja Allah menurunkan azab itu dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah Maha Pengampun dan Maha Penyantunnya Allah. Maka inilah kesempatan bagi orang-orang yang belum sadar, belum menerima dakwah Islam, belum menerima Al-Quran sebagai petunjuk hidup, untuk segera sadar. Mumpung Allah masih memberi kesempatan, belum menurunkan azab kepada orang-orang yang seperti ini. Wa tilkal qura ahlaknahum lama dolamu, dan ahli negeri-negeri ini Allah hancurkan ketika mereka zalim. Di sebelumnya umat-umat terdahulu sudah disampaikan bagaimana mereka disiksa. Kaum Samud, kaum Ad, kaum Fir'aun, kaum Nabi Lut, Allah hancurkan, dan tanda-tandanya masih ada sekarang. Kenapa? Karena mereka zalim. Itu sebagai pelajaran, sebagai penyadaran sebenarnya untuk manusia yang hidup di masa ini. Allah hancurkan, Allah siksa mereka. Waja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami jadikan kehancurannya itu pada waktu tertentu, dan ketika waktu itu tiba mereka tidak bisa menolaknya. Mereka diberi waktu dulu, ada tenggat waktu dulu, sehingga harapannya mereka bisa sadar. Sehingga Allah bukan zat yang zalim kemudian menyiksa tanpa memberi peringatan dulu, kemudian Dia menghukum tanpa memberi penjelasan dulu. Maka Allah menurunkan utusannya kepada umat akhir zaman Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran sampai hari ini masih ada sebagai peringatan untuk umat manusia, dengan harapan mereka bisa sadar dan segera kembali kepada Allah yang Maha Pengampun. Apa pelajaran dari bagian ini kira-kira menurut teman-teman? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.